Kisah luar biasa tentang Hazrat Fatimah. Sahabat perempuan yang melewati semua wanita sepanjang zaman, manusia yang paling menyerupai sang Nabi di muka bumi, teladan kebajikan bagi seluruh perempuan umat Islam. Melalui dirinya pula, garis keturunan Rasulullah berlanjut. Ia adalah Bunda Ahlul Bait, insan paling indah yang pernah dihadirkan ke dunia, Fatimah. Tiada tersisa harapku di dunia ini, wahai Fatimah, selain menanti hari perjumpaanku denganmu dan juga ayahandamu. Betapa rindu aku padamu, dan begitu pula rinduku pada ayahmu. Puisi Ali untuk Fatimah. Fatimah hanya mampu bertahan setengah tahun, merasakan dunia ini tanpa kehadiran ayahandanya, sebelum akhirnya bersatu kembali di alam abadi. Ia meninggalkan Hasan dan Hussein. Semoga Allah menganugerahkan kenikmatan bertetangga di surga kepada kita bersamanya. Tak ada kata yang mampu menyematkan keistimewaannya. Ia adalah permata hati Rasulullah, putri tercinta, buah kasih Khadijah, belahan ruh beliau yang tak tergantikan. Rasulullah memiliki 7 anak, 3 putra, 4 putri. Fatimah adalah buah hati kelima beliau. Saat ia lahir, Khadijah ingin sekali menamai bayinya seperti nama ibunya, Fatimah binti Ahid. Namun ketika Rasulullah tiba, beliau menggendongnya dan bersabda, "Inilah ibuku." Beliau kemudian berkata, "Putri ini akan kunamai seperti ibuku." Khadijah sempat kebingungan, lalu Nabi menjelaskan maksud beliau. "Saat kukatakan ibuku, yang kumaksud adalah ibuku kedua, Fatimah, ibunda Ali." Dengan demikian, Khadijah pun merasa dihargai. Nama Fatimah bermakna yang disapih. Namun Fatimah tumbuh dewasa dengan gizi ruhani dari Al-Quran, dibesarkan di rumah penuh berkah, dilingkupi rahmat dan petuah ayahanda. Suatu kelak, ia menjadi ibu bagi Ahlul Bait. Ketika Rasulullah menerima wahyu, Fatimah baru menginjak usia 5 tahun. Sifat dan perilakunya begitu menyerupai Rasulullah hingga banyak orang berkata, dialah cerminan luhur ayahnya. Dari cara berjalan, duduk, berdiri, hingga senyuman, semuanya merefleksikan sang Nabi. Aisyah, istri Rasulullah berkata, "Belum pernah kulihat seseorang meniru ayahnya sedemikian rupa kecuali Fatimah." Di Madinah, banyak yang terkecoh menyangka Fatimah sebagai nabi dari belakang karena kemiripan gerak langkahnya. Satu peristiwa di dekat Ka'bah terekam dalam ingatan Abdullah ibnu Mas'ud. Kala Rasulullah berdoa, para pemuka Quraisy seperti Abu Jahal mengejeknya. Abu Jahal lalu menunjuk bangkai hewan dan bertanya, siapa yang mau meletakkan kotoran itu di punggung Nabi? Bukbai bin Abi Mu'ayyi menawarkan diri. Ia dan 2 orang lainnya melakukannya saat Nabi sujud. Abdullah ibnu Mas'ud bersama sahabat lain terpaku tak berkutik. Tiba-tiba terdengar derai tangis anak kecil. Fatimah yang baru berumur 10 tahun berlari, meneriaki mereka, "Bagaimana bisa kalian memperlakukan ayahku seperti ini? Apakah kalian tidak takut pada Allah?" Ia menyingkirkan kotoran dari punggung sang ayah. Setelah usai salat, Rasulullah dan Fatimah menangis bersama. Rasul menenangkan putrinya, "Janganlah bersedih, wahai putriku. Allah takkan meninggalkan ayahmu." Nabi pun mendoakan kebinasaan bagi para pelaku. Dan di kemudian hari, Abdullah ibnu Mas'ud menyaksikan semua mereka tewas dalam perang Badar. Walaupun raga Fatimah tampak ringkih, imannya tak tergoyahkan. Ia begitu pemalu, menjunjung tinggi kehormatan, namun tangguh menanggung cobaan kehidupan. Sejak dini, ia menyaksikan duka kehilangan ibunda dan kemudian beberapa saudarinya. Meskipun demikian, Fatimah tumbuh menjadi perempuan Quraisy yang cekatan dalam segala urusan rumah tangga. Ia mampu mengurus semuanya sendiri, jarang berkata-kata kecuali urusan penting, sepenuhnya menyerap ayat-ayat Quran yang diajarkan sang ayah. Kemampuan bicaranya jernih,
tak jarang memukau mereka yang mendengar. Kemuliaan Fatimah tercatat dalam sejarah. Di Baghdad, Imam Khatib meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Putriku Fatimah adalah manusia suci di antara keturunan Adam. Ia tidak mengalami haid atau nifas." Karena itulah Fatimah dijuluki yang dipisahkan sebagai lambang penjagaan Allah dari api neraka bagi dirinya dan keluarganya. Fatimah yang tidak pernah mengalami menstruasi dianugerahi gelar Zahra yang murni dan suci. Riwayat lain dari Al-Hakim dan Ibnu Mas'ud menyatakan, Fatimah menjaga kemuliaan dirinya dengan sempurna, sehingga Allah mengharamkan api menyentuh keturunannya. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad bersabda, orang pertama yang akan masuk surga adalah Fatimah, putri Muhammad. Kedudukannya sebanding dengan Maryam di antara anak-anak Israel. Dalam satu sabda, Nabi berkata, Al-Mahdi adalah kebenaran, dan ia berasal dari keturunan Fatimah. Suatu kali Rasul menggambar 4 garis di tanah, bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa ini?" Beliau menjelaskan, "Inilah 400 surga, Asiah istri Firaun, Maryam ibu Isa, Khadijah, dan putriku Fatimah." Tiba masa pernikahan, 2 tahun setelah hijrah, saat Fatimah berumur 20 tahun, banyak sahabat utama mengajukan lamaran. Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Namun Allah menentukan lain. Ali menghadap Rasulullah memohon izin mempersunting Fatimah. Nabi meminta pendapat putrinya, dan setelah disetujui Fatimah, pernikahan pun diberkahi. Untuk mas kawin Fatimah, Ali menjual baju besinya, yang kemudian dibeli Utsman dan dihadiahkan kembali kepada Ali sebagai tanda sukacita. Perabot pernikahan Fatimah sederhana saja: bantal, tikar, penggiling gandum, kantong air, kendi tanah, kain handuk, sehelai baju Yaman, dan kain beludru. Selimut mereka begitu kecil, bila ditarik sampai ke kepala. Kaki terbuka karena keterbatasan. Untuk jamuan pernikahan, karena Ali tak mampu menyediakan makanan, Sa'ad bin Ubadah turun tangan menyelenggarakannya. Fatimah hidup 5 tahun bersama Khadijah, 13 tahun di Mekah bersama Nabi, 2 tahun di Madinah bersama Nabi, dan 8 tahun bersama Ali. Di rumah tangganya, tinggal pula Fatimah binti Asad, ibu Ali, yang pernah menjadi ibu asuh bagi Rasulullah. Fatimah binti Asad memperlakukan Fatimah dengan penuh kasih, sementara Ali dengan bijak membagi beban tugas rumah. Sang ibu mengurus urusan luar rumah seperti mengambil air, dan Fatimah menangani pekerjaan di dalam rumah. Dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran sesekali hadir. Suatu kali perbedaan pendapat membuat keduanya berselisih, sampai terdengar oleh Rasulullah. Beliau pun datang, mendudukkan keduanya di samping kiri dan kanan beliau, menggenggam tangan mereka, lalu tersenyum dan pergi. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau memasuki rumah dalam keadaan marah, namun keluar tersenyum, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Aku telah mendamaikan 2 insan terkasih dalam hidupku." Rasulullah tidak pernah memihak, selalu adil, dan memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk bicara. Ali dan Fatimah dikaruniai 5 orang anak: Hasan, Hussein, Muhsin, Zainab. Rasulullah bersabda, "Keturunanku hanya akan berlanjut melalui Fatimah." Inilah makna doa beliau saat menghimpun Ali, Fatimah, Hasan, dan Hussein dalam sehelai kain selimut. Pada usia 21, di tahun ketiga Hijrah, Fatimah menjadi salah satu dari 15 perempuan yang ikut ke medan Uhud. Saat tersebar kabar Nabi telah wafat, Fatimah tak kuasa menahan diri. Ia berlari mencari sang ayah, menemukan Nabi wajahnya berlumur darah. Fatimah meminta Ali mengambilkan air, mencuci luka Nabi, dan mengobatinya. Ketika pendarahan tak juga berhenti, Fatimah membakar sepotong tikar,
menaburkan abunya di bekas luka sampai darah terhenti. Selama sebulan, Fatimah sendiri merawat sang ayah. Ketegangan yang disimpan Ali saat itu diresapi Nabi, hingga beliau berkata, "Wahai Ali, tidakkah kau lihat pengorbanan Abdullah ibn Jahsh, Abu Dujanah, dan Harith ibn Sima? Mereka bertempur sekuatmu." Mendengar itu, hati Fatimah pun luluh. Pernah, Fatimah membawakan sepotong roti bagi ayahnya. Nabi bersabda, "Wahai Fatimah, selama 3 hari ayahmu belum menyantap apapun. Roti inilah yang pertama akan melewati tenggorokanku." Kisah ini menggambarkan ujian hidup yang mereka tempuh bersama. Ketika kaum muslimin kembali dari Hunain membawa harta rampasan perang, Ali berkata pada Fatimah, "Pergilah memohon bantuan pembantu kepada ayahmu." Fatimah mendatangi rumah Nabi, namun belum bertemu dengannya. Malamnya, Rasulullah sendiri yang bertandang ke rumah mereka. Saat Fatimah secara tak sengaja menyentuh kaki ayahnya, ia berkata, "Dingin kakimu menyusup ke jantungku hingga aku menggigil." Lalu Nabi menasihati, "Wahai putriku, taatilah Allah dan taati pula suamimu. Hari ini engkau datang meminta pembantu, namun demi Allah aku tak mampu memberikannya selagi ahli Suffa masih hidup dalam kesulitan. Maukah ku beri sesuatu yang lebih baik?" Setelah Fatimah dan Ali sepakat, Nabi mengajarkan zikir sebelum tidur. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 74 kali. Sejak itulah, amalan ini tak pernah mereka tinggalkan, bahkan saat pertempuran Siffin. Jabir dalam Kanz al-Ummal meriwayatkan, Rasulullah pernah melihat Fatimah memakai selimut bulu unta sambil menumbuk gandum, hingga air mata beliau menetes. "Wahai Fatimah, sabarlah atas kepayahan di dunia, semoga kelak engkau merasakan kenikmatan akhirat." Tak lama, turun wahyu, "Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberimu karunia hingga engkau ridha." QS Ad-Duha 5. Ketika di rumah mulai menipis bahan makanan, Ali meminta Fatimah menyampaikan keluh kesah pada Rasulullah. Ia datang, belum sempat bicara, Nabi telah mengenali langkah kakinya. Fatimah bertanya, "Ayah, jika rezeki malaikat adalah zikir kepada Allah, bagaimana dengan manusia?" Nabi memahami maksudnya lalu berkata, "Demi Allah, wahai putriku, sudah sebulan rumah ini tidak mengepulkan asap." Lalu memberi pilihan, Fatimah ditawari sesuatu yang sifatnya duniawi atau 5 kalimat khusus sebagai bekal spiritual. Fatimah memilih kalimat-kalimat itu, dan semenjak itu, keberkahan mulai dirasakan dalam hidupnya bersama Ali. Pernah, Ali dan Fatimah meniatkan berpuasa bersama. Saat waktu berbuka tiba, Fatimah menyiapkan halwa, penganan manis kesukaan bangsa Arab. Ketika hendak menyantapnya, seorang fakir datang memohon makanan. Mereka pun mengutamakan tamu itu dan hanya makan sedikit sekali. Hari berikutnya, seorang yatim mengetuk pintu dan mereka berbagi makanan lagi. Hari ketiga, seorang tawanan meminta makan dan Fatimah serta Ali kembali mendahulukan tamu di atas kebutuhan mereka. 3 hari berturut-turut, mereka hampir tak menyentuh makanan. Hari berikutnya, Ali menggandeng Hasan dan Hussein yang lemah karena lapar menghadap Rasulullah. Sang Nabi tak kuasa melihat cucu-cucunya menggigil kelaparan. Ia segera mengunjungi Fatimah yang pucat, matanya cekung, dan perutnya tampak kempis. Air mata Nabi mengalir. 3 hari telah kalian lalui seperti ini, namun aku tak mengetahuinya. Allah langsung menurunkan surat Al-Insan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, yatim dan tawanan, seraya berkata, "Kami hanya memberi makan demi mengharap ridha Allah. Kami tak ingin balasan ataupun ucapan terima kasih. Sungguh kami takut kepada Tuhan kami pada hari yang sangat sulit." Menuju masa akhir hidupnya, di usia 28, Fatimah menyaksikan ayahandanya jatuh sakit berat. Di saat terakhir, beliau menguatkan hati Fatimah.
Jangan takut putriku, tak ada lagi yang mampu menyakiti ayahmu setelah ini. Fatimah tak mampu menahan duka, ia menangis, lalu didekatkan wajahnya ke ayahnya. Rasulullah membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah menangis keras, lalu kembali memanggilnya dan berbisik hingga Fatimah tersenyum bahagia. Setelah Nabi wafat, Aisyah bertanya, "Apa yang dikatakan ayahmu, wahai Fatimah?" Ia menjawab, "Beliau mengabarkan ajalnya sudah dekat." Aku pun menangis. Kemudian beliau berkata, "Engkau yang pertama menyusulku," dan aku tersenyum mendengarnya. 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Fatimah pun dipanggil ke hadirat ilahi. Ia dimakamkan di tengah malam di pemakaman Baqi' Madinah. Pada usia yang bagi banyak orang terasa belia, meninggalkan pasangan setia dan anak-anak yang masih kecil. Namun dunia tak berarti untuknya. Iman dan kebersamaannya bersama ayah dan Tuhannya sudah lebih dari cukup. Kebergantungannya kini hanya pada pemilik segala cinta, Allah semata. Salah satu warisan Fatimah adalah pidato terkenalnya, tercatat dalam Balaghah An-Nisa. Setelah diberi tirai pemisah dengan kerumunan, ia duduk di sisi makam ayahnya seraya menangis pilu, menggetarkan hati yang hadir. Ketika suasana sunyi, Fatimah bangkit, memuji Allah, mengirim shalawat untuk ayahanda, lantas berkata, "Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia yang tak sanggup dihitung, atas petunjuk yang tak terperi, atas anugerah yang mustahil dibalas. Nikmatnya melimpah hingga tak bisa dihitung atau disyukuri seluruh manusia. Allah menyeru hambanya bersyukur. Dengan rasa syukur itu, Allah akan menambah karunia-Nya. Ia anjurkan untuk memujinya karena kemurahannya, bahkan berjanji melipat gandakan balasan bagi orang-orang yang bersabar di akhirat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada sekutu baginya. Allah telah meneguhkan tauhid di dalam hati hamba-hamba yang beriman, memperjelas hakikatnya dalam benak manusia, dan tidak bisa dijangkau panca indera. Tidak mampu didefinisikan kata, tak tertangkap imajinasi. Allah ciptakan makhluk tanpa contoh, tanpa meniru apapun. Dari kehendak dan kekuasaannya semata, diciptakannya segala rupa demi tampak kebijaksanaan, memperlihatkan kekuasaan, memperingatkan manusia agar beribadah dan menaati perintahnya, menjanjikan pahala dan mengancam siksa, agar manusia terpanggil menuju surga dan terjaga dari nerakanya. Aku bersaksi, Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau dipilih sebelum makhluk dicipta. Namanya telah disebutkan Ahmad, dikaruniakan sebelum alam tampak nyata. Allah Maha Tahu akan akhir segala urusan, masa depan setiap peristiwa. Nabi Muhammad diutus untuk menuntaskan perintah, menegakkan kehendaknya, menjalankan takdir. Pada saat manusia tercerai-berai dalam agama berbeda-beda, memeluk keyakinan palsu, dan menolak kebenaran. Melalui sinar kenabian Muhammad, Allah mengusir kegelapan yang melingkupi bumi, melepas ikatan kekufuran di hati, membuka tabir kebodohan dari mata manusia. Beliaulah pembawa cahaya, penunjuk jalan, penuntun orang-orang buta menuju kebenaran, mengangkat manusia dari gelapnya kesesatan, mengajak ke jalan lurus yang kokoh. Pidato Fatimah berdengung penuh hikmah, kekuatan iman, dan penghayatan mendalam terhadap Islam, menyentuh kalbu siapa saja yang mendengarnya. Ia lanjut menuturkan kepergian ayahanda tercinta yang kembali ke sisi ilahi, terlepas dari beban dunia, dikelilingi para malaikat terpilih, merasakan keridaan Tuhannya, dan tinggal di sisi Sang Penguasa Agung. Rahmat, ketenangan, dan curahan karunia Allah atas ayahku Muhammad, penjaga wahyu, kekasih pilihan Tuhan.
Lalu Fatimah mengurai prinsip-prinsip syariat sebagaimana termaktub di Al-Quran. Allah jadikan iman sebagai pembersih dari syirik, salat untuk menahan kita dari kesombongan, zakat untuk menyucikan jiwa dan melapangkan rezeki, puasa menanamkan keikhlasan, haji sebagai peneguh pokok agama. Allah tetapkan keadilan untuk mempersatukan hati, kepatuhan untuk memperbaiki agama, kepemimpinan untuk mencegah perpecahan. Jihad disyariatkan demi mengangkat kehormatan Islam, sabar agar kita beroleh pahala ilahi, mengajak kebaikan bagi keselamatan bersama, berbakti pada orang tua untuk meredakan murka Allah. Silaturahmi menjadi sebab bertambahnya keturunan, qisas mencegah pembunuhan, menunaikan janji menjadi jalan taubat dan ampunan Allah. Allah perintahkan kejujuran dalam menakar untuk menjaga hartamu, mengharamkan minuman keras agar jiwa bersih, melarang tuduhan palsu untuk melindungi kehormatan, mengharamkan pencurian demi menjaga kesucian milik, dan syirik dihapus agar tauhid senantiasa menghuni kalbu. Hai orang-orang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa, dan jangan kalian meninggal kecuali dalam kepatuhan. Taatilah perintah dan larangannya, sebab yang paling takut kepada Allah hanyalah mereka yang berilmu. Fatimah telah meninggalkan pelajaran luar biasa, kekuatan dalam kesabaran, keelokan kepasrahan kepada Allah, keteguhan dalam keimanan. Beberapa hari sebelum wafat, Fatimah berbaring lemah. Abu Bakar melawat, meminta izin menemuinya. Dalam percakapan tulus itu, Abu Bakar berkata, "Wahai Fatimah, demi Allah, aku tak pernah mengejar harta atau keluarga kecuali untuk mendapatkan keridaan Rasulullah dan keluarganya. Aku ingin engkau ridha padaku." Dengan lembut Fatimah menjawab, "Wahai Abu Bakar, aku telah merelakanmu dan memaafkan seluruh hakku darimu." Fatimah berpulang pada Selasa, 3 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, 6 bulan setelah wafatnya Nabi. Menurut apa yang diriwayatkan, Fatimah pernah berkata kepada Asma binti Umais, "Aku tidak suka bila wanita hanya ditutupi kain kafan saat wafat." Asma pun menunjukkan bagaimana perempuan di Habasyah menutupi jenazah dengan pucuk-pucuk pelepah kurma, lalu menutupinya kain, dan Fatimah menyambut baik cara itu. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Ummu Salamah, pada masa sakitnya, Fatimah memintanya menyiapkan air, lalu mandi sendiri, meminta baju baru, kemudian berkata, "Bentangkan alas tidurku di tengah rumah." Ia merebahkan diri menghadap kiblat, meletakkan tangan di pipinya, dan berkata, "Sahabatku, aku akan segera berpulang. Aku telah mandi dan bersuci, dan setelah aku tiada, biarlah kain ini tetap menyelimutiku." Selepas berkata demikian, Fatimah menghembuskan napas terakhirnya. Ketika Ali kembali, Ummu Salamah menyampaikan apa yang telah terjadi. Pemakaman dilakukan malam itu, Ali yang memimpin, dibantu Abbas dan anak-anaknya. Ali terpukul hebat atas kepergian istri terkasih, penopang hidup, sekaligus ibu anak-anaknya tercinta. Dalam duka mendalam itu, ia menuliskan puisi penghormatan bagi Fatimah tercinta. Jejak Fatimah menjadi pelita, tegur sapa bagi siapapun yang mencari cahaya iman, teguran untuk keteguhan hati, dan pelajaran akan keindahan kepasrahan yang bulat hanya pada Allah. Duhai Tuhanku, kala rasa sunyi dan luka kehilangan terasa menyesakan, kuhadirkan semua beban dalam sujudku. Hanya denganmu kutemukan penawar duka dan penyejuk luka batin. Gerbang baki, wahai baki. Bahkan ketika bintang-bintang seakan berbaris serempak, pun diri tetap merasa sendiri di samudra semesta ini. Sahabat, dari mana kalian mendengarkan kisah ini? Ceritakanlah, karena kehadiran dan cerita kalian amat berarti, bukan hanya untuk kami, tapi juga bagi keluarga jiwa yang mencari cahaya bersama. Jangan biarkan kisah Fatimah terkubur di pelosok YouTube. Setiap dukunganmu, subscribe, komentar, berbagi kisah akan menjadi jembatan menuju hati-hati
yang butuh penghiburan. Terima kasih atas keikutsertaanmu dalam perjalanan ruhani ini. Wassalamualaikum